Ini maaf nih, jangan diinjak. Saya injak saya sendiri. Oh, iya. Itu kocak. Aduh, kemarin saya ke dokter, saya sakit adalah 3 hari. Tapi saya sakitnya tuh padahal enak sama ini loh, muntaber. Nah, tapi saya ke dokter, saya udah gak kuat. Nah pas ke dokter saya tanya, kamu sakit apa? Ini dada saya nyesek terus enak kan. Nah diperiksa tuh, Iya. ini dada saya. Terus kata dokternya, ini asam lambung. Asam lambung. Iya, terus kamu jangan makan asam sama makan pedas. Nah saya mikir, manusia aja kalau berlebihan aja kayak pedas terlalu berlebihan sakit, manis terlalu berlebihan diabetes, Iya. pahit berlebihan makin nggak doyan pahit apalagi obat. Terus asam berlebihan asam lambung. Jadi kita emang bener-bener ya, dari diri kita aja harus seimbang. Apalagi diri kita untuk beribadah harus seimbang ya. Iya. Mungkin ente ini kali Nah, satu masuk angin kan pakai motor kan? iya, Ente kan belum makan lagi belum makan ya. Ente periksa kemarin. Periksa. Bilang itu jangan makan asam manis. Makan asam sama makan pedas. Berarti saya mikir dong, manusia aja yang berlebihan aja nggak baik gitu. Aturan ente bilang tuh sama Pak Dokter. Betul. Ya ini Pak, saya hidup pahit mulu. Pahit mulu ya, Nyobain yang asam pedas. Iya. Iya, siapa tahu manisnya dapat entarnya ya kan. Iya. Ya itulah kehidupan. Ya. Orang kadang kan Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu itu yang udah ditakar, udah udah dipasin ya. Jadi kerusakan segala sesuatu itu emang manusianya itu sendiri. Ya Pak. Taharatul fasadi fil ardi wal bahri bima kasabat aidinasi hum la'alakum takun yarji'un ya. Jadi intinya seperti ini. Rusaknya lautan, daratan itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu udah ditakar. Sebelum Allah itu menciptakan alam dunia, ya, menciptakan lautan, menciptakan daratan, itu semua udah ditakar. Jadi intinya ya, semua kerusakan itu ada di dalam manusia itu sendiri. Contohnya rusaknya kita ya sendiri pun karena kita. Nah iya benar kan. Mungkin terlalu mengikuti hawa nafsu, pengen yang manis makan ini, pengen makan yang pedas. Ujung-ujungnya apa? Diri sendiri padahal yang bikin sakit sendiri. udah sakit. Mungkin ya itulah adanya kita untuk menahan hawa nafsu. Iya. Menahan. Berlebihan itu nggak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu nih. Coba Kenapa ya? Enggak, gue kira lu ngapain. Ya, ntar dulu. Iya, itu. Bilang aja ntar gitu. Ntar. Kan semuanya udah ditakar, udah dipasin lah. Ya karena kita banjir. Ya karena lautan itu udah nggak bisa nampung air hujan, jadi meluap ke daratan. Karena apa? Kebanyakan laut itu diuruk, ya kan? Buang sampah sembarangan. Oleh karena manusia itu sendiri. Ya. Yang kedua dengan hutan ditebangin, ya.
paham. Karena dengan ulah keserakahan manusia sendiri. Ya karena apa? Karena ingin mencapai keinginan hawa nafsu dia yang tentunya itu bisa mengakibatkan pada dirinya sendiri. Nah, itu cocok. Jadi kerusakan yang ada itu padahal dibuat oleh dirinya sendiri. Iya. Terus bener juga sih, Tat. Ada orang baik, ada orang jahat. Iya. Dunia itu selalu berpasang-pasangan. Istilah Ada manis, ada pahit. Ya kan? Ada cowok, ada cewek. Jadi kalau nggak ada orang ada orang baik, ada orang jahat. Kalau nggak ada yang jahat ya nggak seru gitu. Nggak seru. Jadi buat apa ya? Buat ngeramein. Iya. Ngeramein dunia. Tapi kalau ada orang jahat, ada orang baik. Nah, yang jahat begitu terus, kasihan orang baik kena imbas. Yang menyebabkan banjir kan orang jahat, buang sampah sembarangan. Yang orang baik yang sering kayak menjaga lingkungannya, dia malah kena imbas. Iya. Tapi dari satu sisi, yang diperbuat adanya banjir itu buat orang jahat itu aja. Nah, tapi kalau buat orang baik itu apa? Kalau buat orang baik itu namanya ujian. Ujian. Nah, jadi bedanya antara musibah sama ujian. Kalau orang yang nggak beriman ya ditimpa segala sesuatu itu namanya musibah. Tapi kalau untuk orang yang baik, untuk orang yang beriman itu ujian. Ya kan? Segala Allah sendiri pun nyatakan nih, ya kan? Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf ya wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Jadi intinya ya kita untuk melatih diri untuk bersabar ya, karena hidup kan senang terus ya bingung ya kan, susah terus apalagi yang senang aja bingung apa yang susah ya. yang banyak duit aja susah ngabisinnya susah ya, lagi gak ada yang duit bunuh diri. Astagfirullahaladzim ya. Tapi dari satu sisi untuk orang yang susah itu adalah ujian untuk bagaimana dia bertahan hidup di dunia. Iya. Tapi dia bakal, karena orang yang susah itu apa ya, enak sih, enak nggak enaknya di dunia gimana ya. Tapi kalau enaknya itu dia nggak menanggung banyak beban, maksudnya kayak duit ini kemana, namanya apa tuh kalau udah di air itu tuh? Nah, namanya hisab, penanggung jawaban. Ini maaf nih, jangan diinjek. Saya nginjek saya sendiri. Oh, iya. Kocak loh. Kirain injeknya ente, nggak taunya saya yang injek. Aduh kocak nih. Jadi kalau orang susah itu dia iya sih emang gak banyak yang duit, tapi dia nggak terlalu banyak untuk dipertanyakan duit ini kemana. Coba orang kaya dia banyak duit ya kan, tapi dia bakal dipertanggungjawabin duit itu bakal kemana maksudnya. Nah itu berat juga. Cuma yang paling enak itu orang yang punya duit yang bisa membelanjakan duitnya itu ke jalan yang baik. Ya, ke jalan yang tentunya sudah ditentukan dalam garis ajaran Islam. Ajaran Islam ya. Intinya, jadi sesuai syariat. Jadi duit yang kita miliki ini kita pergunakan untuk tabungan di akhirat nanti. Jadi duit yang hari ini dibelanjakan untuk di masa depan ataupun itu disebut akhirat. Iya, betul. Jadi ya intinya kita susah senang itu ya kita pergunakan ya. Karena apa? Karena kalau orang tasawuf itu malah kalau diberikan kekayaan itu malah bingung. Maksudnya apa? Saya putus dulu biar nggak bingung ya orang ataupun yang mungkin yang udah paham arti tasawuf itu apa. Tapi kita ingin menjelaskan. Saya pengen bertanya arti dari tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu ya
orang yang tidak tergantung, udah istilahnya udah apa ya, udah nggak memikirkan duniawi. Nah, Namun duniawi itu yang malah yang memikirkan dia. oh, Dalam artian iya. kita nggak, orang-orang seperti itu nggak Jadi memikirkan. kita tetap mengejar akhirat, dunia mengikut. Mengikut, Oh, iya. berarti kita tetap nih, kita fokus kita mengejar akhirat, untuk ibadah. Jadi kalau kita akhirat dikejar, dunia mah kita nggak usah kejar juga bakal Iya, ikut. bener. Tapi ya istilah kata nih ya buat pembelajaran saya pribadi yang tentunya masih condong ke masalah dunia ya, karena Jadi iya, banyak ya Tet, ya, banyak. pendapat orang ya tentang pendapat tasawuf. tasawuf itu banyak ya, banyak. Cuma intinya ya kita harus ya satu, karena itu adalah apa ya, satu istilah kata perjalanan hidup lah. Perjalanan hidup senang maupun susah ya tetap insya Allah kita minta, kita mohon agar kita kelak jadi orang yang sukses, orang yang kaya, ya kita bisa dermawan, menolong orang. Bagi yang lagi ditimpa kesusahan ya jangan bingung, karena apa? Karena bagaimana kalau kita buat cerita, kita belum pernah merasakan susah ya kan? Kalau kita mau cerita susah, kalau kita belum pernah merasakan susah kan bingung ya kan? Begitu pula ya Iya. pastinya, ya kan? Kita belum ngerasain susah, pengen cerita susah, bingung ya kan? Kalau harus ngerasain dulu. Iya. Contohnya ya kita mau cerita patah hati istilahnya ya kan. Tapi sendiri kita belum pernah ngerasain patah hati itu kayak apa. Jadi bingung. Kita mau cerita gimana patah hati ya? Gua juga Belum pernah ngerasain. Ini nggak lucu. Iya nggak lucu. Nih kayak ente nih. Kayak ente belum pernah nikah ya, belum pernah nikah. Mau cerita nikah, cerita Nikah keluarga. kayak gini nih. Ya kan. Kata orang yang denger cerita, ini belum ngerasain nikah. Nah, Cerita iya. nikah. Lucu lu. Iya. Kalau lu cerita jomblo, gue percaya. Iya, masalahnya ada jomblo. Gimana kabar di rumah? Alhamdulillah, keluarga sehat. Tapi saya yang kurang sehat. Kurang sehat. Dari segi Badan ya? badan sih kurang sehat, jasmani dan rohani, tapi dari segi kantong sih kurang duit. Asik. Ya kalau namanya kurang duit mah. Ya jangankan kita, orang yang banyak juga masih kurang aja duitnya mah. Ya. Coba kurangnya kurang bersyukur kan. Aduh. Zaman sekarang kerjaan lagi kusut. Bukan wajah aja yang kusut, ternyata kerjaan juga. Masalahnya Udah, intinya gini. Ini ente ngomong-ngomong sadar nggak? kalau dibilang sadar. Sadar. Nah, Kalau dibilang nggak sadar, bilang kamu lagi di videoin, kira-kira nggak? wah di mana? Oh di mana? Wah kamera di mana? Aduh, di mana dan? Oh saya terasa dihipnotis nih. Oh di sana ya? Oh itu mah token listrik yang bunyi titit udah habis. No lagi. Mana tadi sih nggak kelihatan? Di pojok tuh. Waduh, saya kena prank ternyata. Aduh. Saya nggak terima. Nanti saya akan balas teman-teman. Ya udah. Gak nyadar dia di kamerain. Halo. Tapi intinya gini Pek ya. Jadi ya buat pembelajaran kita lah, senang susah, sakit, sehat, itu buat pembelajaran kita semuanya. Kalau kita sehat terus, gak sakit-sakit, berarti kita Fir'aun ya. Ya kan gak sakit ya. Iya, dia nggak sakit. Ya, kaya terus, nggak miskin, berarti siapa? Kok? Kok itu? Korun. Korun ya. Iya. Nah, Si Korun si ya. Korun ya. Yang terkubur dengan hartanya sendiri. Iya. Ya. Ya udah, cukup sekian saudara. Saya berhasil mengerjain topik yang dari kampung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.